Halo guys, ketemu lagi sama gue Hardi Saputra di channel sederhana gue ini. Oke, kali ini gue bakalan bikin roti khusus buat anak-anak. Kemarin ada yang request katanya, ya bikinin roti dong ya gitu. Jadi hari ini gue bikin roti. Biasanya gue bikin martabak, tapi kali ini sesuai request anak-anak gue bikin roti. Pertama-tama kita timbang dulu tepung terigu merek Cakra Kembar warna hijau sebanyak 420 gram. Nah, di sini gue bakalan timbang terigunya, dan ini gue tambahin sedikit tepung terigu biasa karena tepung terigu yang Cakra Kembarnya itu habis. Jadi gue tambahin sedikit tepung terigu biasa guys. Itu paling nggak terlalu banyak, 20 gram. Jadi totalnya semua itu 420 gram ya guys, tepung terigu. Jadi di sini bebas sih mau pakai tepung terigu apa aja, merek apa aja. Tapi berhubung tepung terigunya habis ya udah gue campur aja. Nah, setelah itu kita sisihin dulu nih ke baskom. Nah, kita taruh baskom. Oke, setelah kita taruh baskom, kita taruh dulu timbangannya. Lalu masukkan gula pasir sebanyak 30 gram atau 2 sendok makan. Jadi sini gue usahain gue timbang spesifik mungkin, jadi biar hasilnya juga memuaskan. Lalu kita tuang lagi ke dalam baskom, kita campur di dalam terigu tadi. Oke, kita sisihin dulu timbangannya. Ini gue baru pertama kali bikin ya, gue juga nggak tahu berhasil apa enggak. Nanti kita cobain aja ya guys. Mudah-mudahan sih berhasil. Jadi gue nggak pakai mixer, nanti gue ulenin itu pakai tangan. Pokoknya sedap dah pakai tangan. Kita tambahin garam secukupnya. Ya kira-kira 1 sendok teh yang kecil, sendok yang kecil. Habis garam kita masukin, kemudian itu kita masukin baking soda, pernipan ragi. Gue di sini pakai pernipan, merek pernipan ragi. Yang satu bungkusnya itu 11 gram, dan gue bakalan pakai 2 sendok teh yang kecil. Kalau mau ditimbang sekitar 6 gram, 2 sendok teh. Oke. Tapi kalau nggak punya timbangan ya 2 sendok. Setelah pernipan kita masukin, kemudian kita aduk-aduk dulu guys, biar rata, biar adonannya tercampur rata. Ini sebelum gue bikinin konten, tangan gue udah gue cuci ya,
jadi higienis. Lalu kita siapin air sebanyak 300 ml air hangat ya. Jadi ini airnya udah gue masak terlebih dahulu, jadi posisi airnya udah hangat ya. Dan kita tambahin susu cair 2 sendok atau lebih. Sebenarnya kalau ada susu bubuk mendingan pakai susu bubuk, tapi berhubung gue nggak punya susu bubuk, jadi gue tambahin pakai susu cair. Sama aja sih, sesuai selera. Kita aduk-aduk dulu 1 sendok, kita tuang, kita aduk-aduk, lalu kita tadain lagi 1 sendok makan lagi. Oke, kita aduk-aduk lagi yang sendok kedua. Mungkin kita tambahin 1 sendok lagi ya, jadi ada 3 sendok. Biar enak lah pokoknya, ya enggak? Oke, sip. Setelah itu kita aduk-aduk guys. Dan ini nanti tuang air yang dicampur susu itu dikit-dikit ya, jangan sekaligus. Nanti takutnya kalau sekaligus adonannya terlalu lembek, jadi kalau pas lu ulenin takut kelembekan, jadi susah kalis jadinya gitu. Jadi nuangnya dikit-dikit ya guys. Kemudian kita siapin 1 butir telur ayam. Ini enggak pakai kuningnya lah atau disisain putihnya lah, enggak. Ini gue pecahin sekaligus. Jadi gue taruh 1 butir telur ayam. Oke. Setelah itu kita aduk-aduk lagi guys, biar rata. Ini posisinya belum gue pakai tangan, masih pakai sendok supaya rata adonannya. Aduk. Kalau terasa udah lumayan rata, kemudian kita tuangin dikit-dikit ya susu cairnya, tuangnya dikit-dikit. Ini gue percepat aja ya ngaduknya, biar kalian nggak terlalu lama nungguinnya. Kalau dirasa udah rata, nggak usah ditambahin susu cair lagi ya. Dan usahain jangan ditambahin terigu sebenarnya. Kalau misalkan kelembekan, jangan dipakein terigu lagi, itu sebenarnya susu cairnya kebanyakan. Oke, udah selesai.
Kemudian kita ulenin pakai tangan guys. Ini tangan gue udah bersih ya, jadi tinggal diulenin aja. Sebenarnya pakai mixer bisa, gue ada mixernya, cuman kurang afdol sih kalau gue lebih baik pakai tangan. Jadi ngaduknya itu pakai tenaga, enak jadinya. Ini kurang lebih sekitar 15 menitan deh diulenin biar kalis. Nah ini hampir jadi. Jadi videonya gue cepetin supaya nggak terlalu lama durasi bikin rotinya. Udah mulai kalis guys. Oh. Nanti setelah ini kita tambahin margarin. Kalau nggak ada margarin, mentega juga boleh. Kalau gue kasih mentega 2 sendok makan. Biar nggak lengket. Ini kita kerok dulu yang di tangan. Hujan guys. Kita keluarin 2 sendok makan margarin, kalau nggak mentega. Oke, kemudian kita ulenin lagi guys biar tercampur rata. Oh, jadi cakep kan adonannya? Aneh ya, kenapa gue jadi bisa bikin kue ya? Gue belum pernah sama sekali nih bikin roti kayak gini. Jadi gue coba-coba aja, iseng. Bahan-bahannya juga gue ngeliat dari internet. Yang simple aja sih menurut gue, buat makan di rumah aja sih, buat anak-anak. Jadi nanti gue bikin isinya itu isi keju dan coklat. Nah setelah itu, setelah kita ulenin, kita tutup pakai serbet. Kalau nggak punya serbet pakai plastik. Berhubung gue nggak punya plastik, ya gue pakai serbet lah, double. Dan kita diamkan selama 1 jam. Nah sebelum 1 jam kita siapin dulu loyang buat adonan rotinya dibikin buat dipanggang. Oh iya, panggangnya ini gue pakai panggangan itu kompor, yang pakai kompor namanya itu ya, panggangan apa namanya, yang tangkring gitulah. Ini kita pakein mentega pinggirannya biar nggak lengket.
Lu juga bisa bikin guys, gampang kok bikinnya. Setelah itu baru kita buka adonannya yang udah 1 jam. Kita sisi itunya dulu, endepin. Tuh guys, gede banget. Ini tandanya udah jadi guys adonannya. Tangan gue pakein mentega lagi biar nggak lengket. Dan ini kita bejek-bejek dulu guys. Fungsinya biar udara yang di dalam adonan bisa keluar. Jadi biar nggak apa namanya ya disebutnya, bantet lah. Setelah itu baru kemudian kita siapin toppingnya. Ini keju, jadi kejunya itu gue parut aja. Kalau yang lain mungkin perlu dimasak dulu, jadi kejunya dilelehin lalu kemudian dipakein apa gitu, gue lupa. Ada tuh beberapa info yang gue baca di internet kayak begitu, tapi kalau gue di sini pakai keju parut aja. Jadi gue bikin yang simple, sesimpel mungkin. Habis keju parut, kita siapin juga coklat. Sebenarnya sih ada 2 opsi, mesis kalau nggak coklat. Tapi berhubung tadi gue lihat ada coklat di dapur, jadi gue pakai coklat yang selai. Jadi lebih enak nyendoknya. Ini kenapa gue siapin timbangan, biar adonannya itu sama besar gitu. Jadi di sini gue timbang sebanyak 50 gram. Jadi biar sama gede. Setelah sama gede baru kita pulung-pulung, kita lebarin. Adonan yang kalis tuh nggak bakalan bolong kayak begini nih, tuh ditariknya enak. Jadi tinggal masukin topping kejunya aja. Isiannya terserah mau banyak mau dikit. Nah setelah itu baru kita pulung-pulung. Gue kalau bagian pulung-pulung jago dah. Oh ya enggak. Udah percis kayak tukang roti beneran ya. Kita pulung-pulung guys. Oh jadinya kayak gitu geng. Ini telenannya kita singkirin dulu. Kita taruh loyang. Oke sip. Nah kita taruh. Cakep ya, walaupun bentuknya belum sempurna, minimal udah berbentuk bulat. Kita timbang lagi selanjutnya. Kita masukin keju lagi. Oke. Adonan 420 itu setiap adonannya gue timbang lagi 50 gram. Pas dapat 1 loyang. Itu kalau kira-kira hitungan gue sih, tapi nggak tahu deh.
sampai copot, timbangannya sampai copot atasnya. Ini gue bikin keju dulu ya guys, jadi selang-seling. Yes, mantap. Jadi guys, setelah itu kita kasih topping keju di atasnya. Ini sengaja gue kasih topping lagi keju di atasnya buat kasih tanda kalau itu rasa keju. Jadi nanti anak-anak kalau milih mau keju atau mau coklat tinggal lihat topping atasnya aja. Kejunya kita singkirin dulu. Sekarang kita isi topping coklat selai. Oke, kayak gitu guys. Nanti kalau emang ini berhasil, besok gue bikin yang roti model-model kayak yang di mall-mall tuh, yang keren bentuknya. Sementara bentuk rotinya bulat. Belum bisa dilagu-laguin.
Ternyata yang terakhir ini jarak adonan satu, yang lainnya yang terakhir malah kelebihan tempat. Nggak masalah lah, nggak apa-apa, biarin dia. Nanti juga ini kan bakalan gua diamin lagi selama 30 menit. Tuh lihat jarak speknya itu masih ada, biarin lah. Nanti juga dia bakalan ngembang lagi kok. Jadi loyangnya tuh kebesaran, harusnya loyangnya yang kecil tuh tadi. Oke, ini adonan yang terakhir. Kita isi dengan topping coklat, selai coklat. Oke. Nah, jadinya gini guys. Nggak apa-apa lah, nanti juga nempel, mekar, wajar. Kita tutup lagi, diemin selama 30 menit ya guys. Jadi nanti biar adonan yang kita ulenin tadi, yang udah dikasih topping, bisa ngembang lagi guys. Sip. Nah, setelah 30 menit kita diamkan, hasilnya kayak gini guys. Tuh, widih, lumayan lah ya, enggak? Oke. Setelah itu kita panasin panggangan buat rotinya. Ini pakai panggangan tangkring. Kalau orang-orang sih bilangnya panggangan tangkring. Gue pakai suhu kecil guys. Apinya tuh kecil. Ini posisi panggangannya kita setting dulu biar nggak terbalik. Kalau ada microwave enak ya guys. Nah, kira-kira kayak gini nih. Sip. Kita keluarin dulu loyang yang ada di dalam. Kita pakai satu ini aja ya, satu line adanya yang di bawah. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak try atas bawah tengah, kita pilih yang bawah aja. Apinya api kecil ya, jadi jangan terlalu besar apinya. Dan nanti untuk pemanggangannya sendiri itu kurang lebih 30-45 menit. Oke, yang jelas kalau udah kekuning-kuningan atasnya itu udah mateng sebenarnya. Dan ini tadi gua udah tungguin, suhunya udah sesuai yang gue inginin.
Di sini emang nggak ada ukuran suhunya berapa derajat. Yang jelas kira-kira udah sesuai lah menurut gua. Dan ini kita tutup dan kita tunggu selama 30 sampai 45 menit. Nah, ini setelah 45 menit kita lihat hasilnya mantep ya. Dan ini kita angkat guys. Kita siapin dulu topo tangannya guys, biar nggak panasan. Kita pakai 2 topo tangan. Maklum nggak punya sarung tangan buat ngangkat roti. Kita pakai topo tangan. Wih, mantap ya jadinya. Lihat gak? Mantap. Ini gue baru bikin pertama kali guys. Tuh lihat. Mantap ya, keren ya. Oke, kita bawa ke depan. Wih, mantep. Mantep ya jadinya ya. Nyeler lu pasti. Kita kasih mentega lagi atasnya biar kinclong. Jadi biar mengkilap. Biar glowing. Bukan muka doang aja yang glowing, tapi roti juga harus glowing. Iya nggak? Ya gitulah kira-kira. Ini mungkin bikin roti terlama menurut gue sih. Kalau yang udah seharusnya mah durasinya paling lama paling 15 menitan. Gue doang yang terlama. Nggak apa-apa lah, ini step by stepnya, selangkah-selangkahnya. Jadi buat pemula yang belum bisa, lihat di channel gue cara bikinnya. Ini gue pertama kali bikin ya guys, belum pernah sama sekali bikin. Jadi gue coba buat cemilan anak-anak. Biasanya gue sering bikin martabak manis, cuman karena bosen jadi gue bikin roti aja guys. Gitu. Mantap ya. Setelah itu, setelah dingin keluar dari loyang. Nah ini teksturnya guys, tuh mantap ya. Kita pindahin ke piring. Lihat, mantep, lembut guys rotinya. Nggak kalah kayak yang di mall-mall, cuman bentuknya aja kayak begini. Mungkin kalau bentuknya kayak roti-roti mall, mantep. Nggak nyangka dah ini yang rasa keju. Wes, ini udah kayak kapas guys. Masih panas juga nih ternyata.